pembangunan infrastruktur, dan bidang ekonomi lainnya yang merupakan passion dari pemerintahan Jokowi terbukti hanya bertahan tahun-tahun awal saja, karena tahun-tahun berikutnya justru gerakan-gerakan, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan membawa masalah besar di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih tetap di kota Palembang, ada urusan, dan video ini diambil di tempat saya menginap. Tapi judul hotelnya nggak perlu dikasih tahu. Yang penting adalah kita terus update dan uber berita-berita hangat. Nah, ini ada dari bisnis.com ya. Dulu bisnis ini bisnis Indonesia, sekarang bisnis.com yang digitalnya. Utang di era Jokowi membludak, generasi mendatang siap-siap tanggung beban besar. Luar biasa ini ya. Bisnis.com Jakarta. Utang pemerintah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun ini untuk penanganan pandemi COVID-19, akan menjadi beban yang besar bagi generasi mendatang. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Didik Jerahbini, dulunya adalah politikus dari Partai Amanat Nasional ya, mantan anggota DPR juga, mengatakan peningkatan utang pemerintah yang naik signifikan mulai terjadi pada era Presiden Joko Widodo saat ini. Ini maut nih, makan utang. Didik mencontohkan jumlah utang Indonesia pada 2019 mencapai sekitar 921 triliun rupiah. 275 triliun untuk membayar bunga utang dan 475 triliun untuk membayar pokok utang. Jadi pokok dan bunganya separuhnya ya. Padahal utang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY tidak lebih dari 500 triliun. Jadi, setiap tahun ke depannya Indonesia bayar utang kira-kira 1.000 triliun. Ini 1.500% dari anggaran untuk pendidikan, katanya Kamis 1 Oktober 2020. Luar biasa ya. Oleh karena itu Didik mengatakan Presiden Indonesia yang akan datang akan tertimpa tangga utang karena jumlah utang yang diwariskan sangat besar. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga utang. Luar biasa ya. Siapapun yang jadi presiden akan terjerat utang warisan dari presiden sekarang, tuturnya. 2024 sudah ganti presidennya, bukan lagi Presiden Jokowi karena ada pembatasan 2 periode jabatan. Didik mengatakan dengan penerimaan pemerintah yang tidak cukup membiayai belanja negara, defisit primer APBN sangat tinggi sehingga pemerintah berutang untuk menutup biaya belanja dan membayar utang. Tingginya utang tersebut dinilai akan berimplikasi pada ekonomi secara keseluruhan. Rezim ini rezim yang berutang dan nanti akan menjerumuskan fiskal kita lebih terpuruk, jelasnya. Luar biasa ya. Ya, sobat RH sekalian, meski bukan ekonom, tentu kita semua ya, saya yang bukan ekonom dan kita semua tentu prihatin dengan kondisi saat ini. Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, saya sempat memuji pemerintahan Jokowi dari sektor pembangunan infrastruktur. Bidang ekonomi, saya menganggap bahwa Presiden Jokowi punya passion yang luar biasa, gairah yang tinggi. Beda dengan bidang penegakan hukum atau law enforcement. Politik, walaupun tidak passionable, ya, tidak punya gairah yang terlalu tinggi, tetapi consolidated. Ketika Jokowi berkuasa 2014 akhir, ada 2 koalisi besar, KIH, Koalisi Indonesia Hebat, dengan KMP, Koalisi Merah Putih.
KMP yang dipimpin oleh Gerindra dan Prabowo menguasai mayoritas di MPR dan DPR, menguasai pimpinan baik MPR maupun DPR. Mereka terdiri dari Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PKS, PAN, juga P3. 5 partai politik bergabung di koalisi Merah Putih, dan tambahan Demokrat yang ya main abu-abu tapi lebih condong kepada KMP sehingga mendapatkan jatah pimpinan di MPR juga. Tapi Jokowi sendiri hanya didukung oleh koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura, 4 partai. Jadi 5 bahkan 6 melawan 4 partai politik. Yang terjadi adalah memang di awal-awal pemerintahan Jokowi akan mengalami kesulitan. Kepemimpinan DPR sempat digoncang oleh pimpinan bayangan yang digagas oleh KMP. Karena KMP sendiri kuat dan mayoritas. Lalu 2015 sempat ada gonjang-ganjing soal pengangkatan Kapolri. Budi Gunawan yang sudah disetujui oleh DPR tiba-tiba terjerat, bahkan sebelum disetujui DPR sudah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Jokowi tetap mengajukan Budi Gunawan dan masuk dalam jebakan Batman DPR karena DPR menyetujui. Tapi desakan masyarakat menyebabkan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. Dan kita tahu ujungnya adalah Jokowi banyak diserang justru oleh partainya sendiri, partai pendukungnya sendiri, termasuk PDIP. Tapi kita tahu pada tahun 2016 justru gerbong KMP satu demi satu bisa ditarik ke pemerintahan Jokowi. Mulai dari Golkar, PAN, P3, 3 partai ini ditarik dan hanya menyisakan Gerindra dan PKS sebagai partai oposisi. Nah, sobat era sekalian, saya mengatakan bahwa dari sisi konsolidasi politik, Presiden Jokowi berhasil juga ternyata. Tapi ketika masalah penegakan hukum, law enforcement, baru terlihat tidak ada passion di sana. Saya kritik keras pada waktu itu. Tapi ternyata sobat era sekalian, janji keberhasilan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan bidang ekonomi lainnya yang merupakan passion dari pemerintahan Jokowi terbukti hanya bertahan tahun-tahun awal saja, karena tahun-tahun berikutnya justru gerakan-gerakan, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan membawa masalah besar di kemudian hari nantinya berupa utang yang sangat besar, utang infrastruktur terutama, di mana BUMN berlomba-lomba mencari utang ke luar negeri. Negara mencari utang, terutama ketika pandemi COVID-19 ini dan ekonomi yang sudah mulai suram. Jadi sobat era sekalian, ini sekali lagi menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan penting sekali, prioritas penting sekali. Ternyata passion tidak cukup, harus dengan kepandaian, taktik, dan strategis untuk memilih kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan yang sudah dipilih oleh Presiden Jokowi, paling tidak menurut Indef yang disampaikan oleh Didik J. Rahbini, hanya akan membebani generasi berikutnya dengan utang yang luar biasa. Jadi sobat RH sekalian, kita tidak tahu bagaimana nasib bangsa ini ke depan, terutama setelah nanti kita berhasil menangani COVID-19. Apakah kita akan bisa melakukan recovery ekonomi dan mempertahankan eksistensi negara kita sebagai negara dengan pendapatan menengah, bukan lagi negara miskin, bukan lagi negara dengan pendapatan rendah, tapi menengah. Apakah kita akan terpuruk kembali menjadi negara yang terbelit utang sehingga tidak mampu membayarnya seperti yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko misalnya. Mudah-mudahan siapapun yang akan memimpin kita 2024 tidak mewarisi hal yang buruk sebagaimana dikatakan Indef. Dan masa pemerintahan Jokowi yang masih kira-kira ya 4 tahun ini ya, itu bisa melakukan recovery ekonomi dengan baik dan Jokowi mewariskan legacy yang baik
untuk bidang ekonomi. Berharap juga untuk bidang hukum dan juga bidang politik. Kenapa begitu sobat era sekalian? Dalam bidang ekonomi kita punya masalah. Resesi mengancam, bahkan sudah terjadi mungkin. Krisis mengancam, mungkin juga sudah terjadi. Di bidang penegakan hukum kita bermasalah, ada pelemahan KPK, korupsi masih merajalela. Di bidang politik kita juga bermasalah, karena ternyata pemerintahan Jokowi sejak 2016 itu cenderung ke arah otoritarianisme, sehingga dikatakan negara kita partly free, tidak bebas, hanya separuh bebas. Tumpukan masalah ini mudah-mudahan bisa diperbaiki, dibenahi oleh Jokowi dalam sisa akhir masa pemerintahannya, agar tidak menjadi beban bagi pemerintah berikutnya di 2024, agar tidak menjadi beban bagi generasi ke depan. Karena ini menjadi tanggung jawab seorang pemimpin yang sudah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang dianggap sebagai pemilihan yang demokratis, meski banyak gugatan tentang hasilnya, apakah memang hasilnya genuine atau tidak. Tapi Presiden Jokowi adalah presiden yang secara de facto dan de jure memimpin republik ini, dan de facto dan de jure pula harus bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini serta terwujudnya tujuan nasional untuk melindungi bangsa, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa agar bisa ikut dalam perdamaian dunia. Kita doakan semoga semuanya bertambah baik dan Presiden Jokowi akan tercatat dalam tinta emas sebagai presiden yang meninggalkan legacy yang baik, bukan sebaliknya hanya meninggalkan legacy yang buruk berupa tumpukan hutang yang menjadi beban bagi generasi mendatang. Ya sobat era sekalian, itu soal utang dan merupakan concern kita semua. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dikejar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.